Istri yang punya 4 tanda ini, maka insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk berikhtiar menyadarkan suami yang selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, dari sekian ribu kasus perselingkuhan suami yang masuk ke saya sampai hari ini, saya tuh bisa menyimpulkan, Bun, mana aja klien-klien saya yang ikhtiarnya insya Allah lebih berpotensi untuk dimudahkan sama Allah. Nah, definisi mudah itu seperti apa? Ya, mudah yang saya maksud adalah terjadi perubahan positif yang cukup cepat dalam rumah tangganya, terutama kondisi diri dan auranya. Jadi, semisal nih Bun, awalnya suami itu kepincut pelakor dan tabiatnya itu berubah kasar, suka marah-marah, aduh ini auranya gelap banget, egois, gak bisa diajak ngomong. Nah, ini setelah diikhtiarkan seminggu 2 minggu, suami sudah mulai lunak nih dan mulai bisa diajak ngomong pelan-pelan. Ya, meskipun kondisinya suami di sini belum putus seketika dari selingkuhannya, tapi kalau sudah terjadi perubahan seperti itu, maka itu pertanda alami bahwa Bunda termasuk istri yang ikhtiarnya dimudahkan oleh Allah. Nah, setidaknya ada 4 ciri dalam diri istri yang ikhtiarnya dimudahkan oleh Allah untuk mengembalikan cinta dan kesetiaan suaminya lagi. Jadi yang pertama, punya rasa husnuzon dan keyakinan yang besar. Jadi yang paling utama itu para klien saya pun memiliki prasangka baik yang besar kepada Allah. Mereka ini punya keyakinan bahwa keajaiban itu benar-benar ada. Kekuasaan Allah itu benar-benar nyata dan sangat mungkin terjadi. Karena itulah mereka merasa perlu mengikhtiarkan. Nah, yang kedua, tidak salah fokus. Nah, biasanya klien-klien saya yang ikhtiarnya terasa mudah itu karena mereka berhasil mengubah fokusnya. Nah, yang tadinya berfokus pada suami dan selingkuhannya, nah ini menjadi fokus kepada dirinya sendiri. Ya, fokus pada ibadahnya mendekatkan diri pada Allah dan fokus memperbaiki energi auranya. Para klien saya ini memang saya bimbing, Bun, untuk menata ulang ya fokus hidupnya. Di awal mereka memang ingin memutuskan hubungan suami dan selingkuhannya, dan keinginan ini tuh sah-sah saja dan wajar sekali. Tapi saya selalu berikan pemahaman bahwa cara untuk memutuskan suami dengan pelakor itu bukan dengan cawe-cawe, bukan dengan melabrak ya, bukan dengan ngepoin privasi suami, bukan dengan menyuruh-nyuruh suami maupun mengganggu urusan si pelakor dengan suami. Nah, itu bukan. Nah, di sini kita bermain cantik, bergerilya dan memanfaatkan energi yang tidak terlihat tapi nyata hasilnya. Nah, tujuannya apa? Supaya hasilnya itu jauh lebih maksimal, memuaskan dan berkah, Bun. Nah, ketika klien saya bisa menjaga fokusnya pada energi auranya, nah ini biasanya langkahnya itu akan jauh semakin lebih mudah. Tapi ketika gagal dalam mempertahankan fokusnya dan malah terusik nih oleh urusan suami dan si pelakor, wah ini yang bikin sulit, Bun. Ciri khasnya biasanya, Bun, klien saya yang dimudahkan ikhtiarnya itu akan lapor begini ke saya. Alhamdulillah Bunda Ayu, saya sudah bisa mengontrol emosi saya. Alhamdulillah banget, hati saya sudah lebih plong, Bun, lebih kuat, saya juga lebih pede. Alhamdulillah, saya benar-benar merasakan nikmatnya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, Bunda. Nah, ini tolong Bunda perhatikan kata-kata mereka ya. Fokusnya itu adalah ya saya sudah bisa ini, saya sudah bisa itu, saya sudah merasakan ini, saya sudah merasakan itu. Nah, ini kalau sudah bisa menjaga fokus ini selama 1 bulan, nah ini biasanya di bulan kedua atau bahkan lebih cepat nih, Bun, itu ada perubahan yang positif yang akan terjadi pada diri suami. Nah, biasanya mereka akan lapor lagi ke saya di sesi konseling berikutnya. Alhamdulillah, Bun, suami saya sudah lebih lembut. Alhamdulillah, Bun, suami sudah kembali menafkahi saya. Alhamdulillah, suami sudah lebih betah di rumah.
dan sebagainya. Ya, bahkan perubahan suaminya ini bisa jadi lebih cepat dari yang dipikirkan. Nah, inilah berkah dari kemampuan dan kemauan untuk fokus dan istiqomah. Jadi kalau Bunda memutuskan ikhtiar bersama saya, maka saran saya usahakan jangan sampai salah fokus. Ya, kalau selama ini Bunda masih fokus bertanya-tanya nih, aduh kapan ya suamiku ini taubat? Kapan ya suamiku ini sadar? Suami saya ini lagi ngapain ya sama selingkuhannya? Apa dia masih berhubungan sama selingkuhannya? Jangan-jangan suamiku ini lebih cinta ya sama selingkuhannya daripada aku. Wah, ini mulai sekarang ini harus dirubah, Bun, menjadi apa sih yang perlu aku lakukan di situasi seperti ini? Gimana caranya ya supaya aku tuh nggak baper? Gimana caranya aku bisa tetap happy dengan aura positifku ini juga tetap terjaga? Gimana caranya aku itu lebih dekat lagi sama Allah ya? Dan sebagainya. Nah, ini insya Allah, Bun, dengan begitu ikhtiar Bunda akan terasa jauh lebih mudah seiring dengan semakin dekatnya Bunda sama Allah. Nah, lalu yang ketiga, ciri istri yang dimudahkan ikhtiarnya itu biasanya sami'na wa ata'na sama saya sebagai guru spiritual dan konsultannya. Sami'na wa ata'na itu saya dengar, saya lakukan. Pokoknya manut, nurut, ngikut dengan penuh keyakinan tanpa protes dan tanpa tapi. Ya, pokoknya ngikut aja apa yang saya instruksikan di buku panduan sarana buka aura yang dimaharkan. Misalnya nih, Bunda memaharkan cincin Anira. Nah, di situ ada buku panduannya yang berisi tips-tips untuk self love dan juga cara-cara memperlakukan suami. Nah, istri-istri yang ikhtiarnya dimudahkan oleh Allah, begitu dia membaca buku panduan itu, dia langsung laksanakan. Nah, nanti kalau sudah dilaksanakan dan ada kendala, baru tanya ke saya di sesi bimbingan via telepon. Tapi kalau belum ngelakuin usaha apa-apa, udah banyak tanya, udah banyak protes, nah ini biasanya pertanda bahwa alam batinnya ini belum selaras dengan saya. Ya, rohaninya belum selaras dengan saya, Bun. Dan kalau seperti ini kondisinya, ya doa-doa dan zikir yang saya panjatkan setiap hari khusus untuk klien saya itu ya malah jadi sulit untuk membantu ikhtiar Bunda. Ya, kenapa? Ya, karena ada benteng penghalangnya. Di sini saya tidak dalam rangka melarang Bunda bertanya-tanya pada saya, tapi yang perlu saya garis bawahi, kalau ada perintah, lakukan dulu. Ya, baru nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya dan konsultasi. Biasanya klien-klien saya yang sami'na wa ata'na itu akan dimudahkan. Kenapa? Karena mereka take action, mereka ambil tindakan, mereka bergerak secara fisik. Jadi tidak dibelenggu dengan pikiran-pikiran dan keraguan yang bikin was-was. Karena was-was itu juga termasuk bisikan setan. Nah, ini Bunda tentu ingat ya kisahnya Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir. Nah, kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya, ketika berguru, Nabi Khidir sudah memperingatkan di awal kepada Nabi Musa untuk tidak boleh bertanya dan harus nurut apapun kata-kata dan tindakan Nabi Khidir. Jadi apapun yang dilakukan dan diperintahkan Nabi Khidir, Nabi Musa itu tidak boleh protes atau bertanya-tanya. Akhirnya mereka melakukan perjalanan. Dan di situ banyak kejadian yang membuat Nabi Musa itu heran. Dan akhirnya nggak tahan untuk tidak bertanya kepada Nabi Khidir. Bahkan sampai 3 kali nih, Bun, beliau protes kepada Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Khidir malah mengakhiri pertemuannya dengan Nabi Musa. Ya, beliau berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Inilah, Bun, pentingnya sikap sami'na wa ata'na, Bunda, sebagai sebuah adab. Ya, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, itu tidak membuat Allah memenangkan kita. Orang-orang yang dimenangkan Allah itu kebanyakan justru yang lebih mengedepankan adab. Nah, kemudian ciri yang keempat, di mana istri itu dimudahkan oleh Allah untuk berikhtiar adalah peka terhadap tanda-tanda alam. Seperti misalnya nih, Bunda menemukan
video atau konten rumah tangga di saat sedang punya masalah rumah tangga. Nah, itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ada campur tangan dan kehendak Allah di balik kejadian ini, Bun. Bisa jadi Allah ingin menurunkan pertolongannya kepada Bunda. Kalau Bunda punya kepekaan ini dan segera memanfaatkannya untuk segera ambil tindakan, maka Bunda termasuk istri yang ditakdirkan Allah untuk diberikan kemudahan. Sebab Allah itu maha baik dan selalu mempertemukan orang yang baik dengan asbab-asbab pertolongannya. Jadi kalau Bunda ingin segera mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah, maka Bunda cukup besarkan kepekaan batin itu dan segera ambil tindakan. Dan kalau Bunda butuh dibimbing secara profesional, segera bisa hubungi saya, Bun. Baik, semoga Bunda semakin tercerahkan dengan video ini. Dan saya, Bunda Ayu, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.